Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai validitas dan uji validitas. Tujuan dari presentasi saya ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah psikometri dengan dosen C. Tiara Veronica, SPSI MSI. Sebelum kita masuk pada penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yoel Emor, mahasiswa aktif semester 4, program studi Psikologi Unima dengan NIM 21101008. Sekarang kita masuk pada validitas. Validitas sendiri memiliki 3 pendekatan dalam meneliti validitas suatu alat ukur, yaitu yang pertama validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Nah, pengertian dari validitas adalah sejauh mana tes itu mengukur apa yang harus diukur. Contohnya, untuk mengukur kepribadian seseorang, haruslah menggunakan tes-tes kepribadian seperti Baum Test, 16PF, DAP, dan sebagainya. Dan bukan menggunakan tes Binet ataupun IST, karena kedua tes tersebut adalah tes yang mengukur intelijensi seseorang. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai uji validitas. Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak valid. Dan dasar pengambilan keputusannya, yaitu jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka tidak valid. Di sini, saya akan memberikan contoh bagaimana cara menguji validitas lewat aplikasi SPSS. Dan saya saat ini menggunakan aplikasi SPSS versi ke-22.0. Di sini saya sudah menyiapkan data di Excel dengan 50 orang responden dari kuesioner skala insomnia sebanyak 24 item. Selanjutnya, kita dapat mengcopy semua data tersebut, termasuk dengan totalnya. Kemudian, kita dapat membuka aplikasi SPSS, lalu data yang di-copy tadi, kita paste ke SPSS. Sekarang kita masuk pada cara menguji validitas. Pertama, klik Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bivariate. Selanjutnya, semua datanya itu di-blok, bisa juga menggunakan Ctrl A. Nah, kemudian data yang kita blok tadi, pindahkan ke sebelah kanan dengan menekan tanda panah ini. Kemudian jangan lupa memastikan correlation coefficient terchecklist, lalu klik OK. Nah, nantinya akan muncul output dokumen korelasi dari data tadi. Nah, di sini kita dapat melihat apakah item yang kita gunakan itu valid atau tidak valid. Nah, var 001 dan seterusnya adalah item-item ataupun pernyataan-pernyataan yang kita gunakan. Kemudian ada juga Pearson correlation yang dapat disebut juga dengan R hitung. Kemudian ada nilai signifikansi to tail serta N. N ini adalah jumlah respondennya. Nah, cara melihat valid atau tidaknya sebuah data dapat dilihat dari Pearson correlation atau R hitung, di mana seperti yang dijelaskan tadi, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Sebaliknya, jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka tidak valid. Dan untuk R tabelnya adalah sebagai berikut. Karena saya menggunakan 50 orang responden, jadi dapat dilihat bahwa R tabel adalah 0,279. Nah, sekarang kita kembali ke SPSS. Dapat dilihat bahwa item ke-1, 2, dan 3 itu valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Sedangkan pada item yang ke-7 ini dapat dilihat bahwa itemnya itu tidak valid karena R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Demikian presentasi saya pada saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ataupun dosen yang telah menonton video presentasi saya ini sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.